Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Dewi Chandrika dengan NIM 43040200129. Muhammad Haikal Hanafi dengan NIM 43040200130. Putri Aryani dengan NIM 43040200131. Di sini kami akan menjelaskan sedikit materi tentang tes inteligensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Chandrika dengan NIM 43040200129 akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian tes inteligensi. Pengertian tes inteligensi. Inteligensi adalah perwujudan dari suatu daya dalam diri manusia yang mempengaruhi kemampuan seseorang di berbagai bidang. Spearman membuat suatu rumusan yang dinamai general ability yang berperan dalam menyimpan dan mengikat kembali suatu informasi, menyusun konsep-konsep, menangkap adanya hubungan-hubungan dan membuat kesimpulan, mengelola bahan-bahan dan menyusun suatu kombinasi baru dalam bahan tersebut. Ada 3 arti mengenai inteligensi. Yang pertama adalah kapasitas bawaan yang diterima oleh anak dari orang tua melalui gen yang nantinya akan menuntut perkembangan mentalnya. Yang kedua, istilah inteligensi mengacu pada pandai, cepat dalam bertindak, bagus dalam penalaran dan pemahaman serta efisien dalam aktivitas mental. Yang ketiga, arti ketiga dari inteligensi adalah umur mental atau IQ atau skor dari suatu tes inteligensi. Binet, seorang tokoh utama perintis pengukur inteligensi, bersama Theodore Simon yang mendefinisikan inteligensi sebagai kemampuan seseorang untuk berpikir secara abstrak. Sedangkan Goddard pada tahun 1946 mendefinisikan inteligensi sebagai tingkat kemampuan pengalaman seseorang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang langsung dihadapi. Faktor inteligensi. Di sini ada beberapa faktor yang mengenai tentang inteligensi. Yang pertama adalah faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan oleh faktor bawaan. Oleh karena itu, di dalam satu kelas dapat dijumpai anak yang bodoh, agak pintar, dan benar sekali, dan meskipun mereka menerima pelajaran dan pelatihan yang sama. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu. Dalam diri manusia terdapat dorongan atau motif yang mendorong manusia untuk berinteraksi dengan dunia luar, sehingga apa yang diminati oleh manusia dapat memberikan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Yang ketiga, faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Di sini dapat dibedakan antara pembentukan yang direncanakan, seperti dilakukan di sekolah, atau pembentukan yang tidak direncanakan, misalnya pengaruh alam sekitarnya. Yang keempat, faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Yang kelima, faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memilih metode, juga bebas dalam memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya yaitu mengenai teori inteligensi. Yang pertama yaitu teori unifaktor. Teori ini dipandang sebagai teori yang tertua.
Alfred Binet termasuk salah satu ahli psikologi yang mengatakan bahwa inteligensi bersifat monogenetik, yaitu berkembang dari satu faktor satuan atau faktor umum. Yang kedua yaitu teori Dewey Faktor. Teori Dewey Faktor dikembangkan oleh Charles Spearman, seorang psikolog dan ahli statistik dari Inggris. Spearman mengusulkan teori kecerdasan dua faktor yang menurutnya dapat menjelaskan pada pola hubungan antara kelompok tes kognitif yang ia analisis dalam bentuknya yang paling sederhana. Yang ketiga yaitu teori multifaktor. Teori multifaktor dikembangkan oleh Edward Lertournet. Menurut teori ini, inteligensi terdiri dari hubungan-hubungan neural antara stimulus dan respon. Yang keempat yaitu teori hierarki. Model hierarki dicetuskan oleh Vernon dalam menjelaskan teori inteligensinya. Teori ini menempatkan satu faktor kognitif umum. Yang kelima yaitu teori primary mental ability. Teori primary mental ability dikembangkan oleh Truston berdasarkan analisis faktor dengan mengoreksi 60 tes yang akhirnya disusun menjadi kecakapan-kecakapan primer. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengukuran tes inteligensi. Pengukuran tes inteligensi adalah prosedur pengukuran yang meminta peserta untuk menunjukkan penampilan maksimum, sehingga pengukuran inteligensi dilakukan menggunakan tes yang dikenal dengan tes inteligensi. Tes inteligensi awalnya dikembangkan oleh Sir Van Galton. Inteligensi ditetapkan dalam ukuran yang disebut intelligence square atau disebut dengan IQ. Ukuran IQ adalah nisbah atau rasio antara umur kecerdasan dengan umur kalender yang dirumuskan dengan MA 10 sama dengan X 100 GA. IQ dapat dihitung dengan langkah-langkah. 1. Menghitung GA. GA dihitung atas dasar kartu kelahiran. Kedua yaitu menghitung MA. MA dihitung dengan memberikan terlebih dahulu tes inteligensi. Awalnya tes diberikan dengan tes untuk umur yang paling rendah atau paling mudah. Bertahap makin sukar sampai tes T tidak dapat menyelesaikan sama sekali. Yang ketiga yaitu menghitung IQ menggunakan rumus. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.